Oke, baik. Baik, baik. Baiklah, Bapak Ibu, baik yang onsite maupun online, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih hingga kini Tuhan memberkati kami. Kami akan memulai perkuliahan kami pada saat ini. Tuhan menolong kami, memberi hikmat bijaksana bagi kami, terkhusus untuk Bapak dosen kami yang akan membimbing kami. Roh hikmat Tuhan tinggal atasnya, termulia ke Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Antara pengantar teologi dan budaya, sekarang kita akan mencoba membahas tentang model-model berteologi ya. Kita akan melihat proses kita berkontekstualisasi. Maaf Pak, suaranya belum jelas Pak, yang di Zoom. Oh ya, ya di sini suara. Tes satu, satu ini sudah kedengaran? Tes satu, Hampir Pak, hampir. Oke. belum jelas Pak. Kedengaran tapi belum jelas Pak. Tes, tes ini kedengaran juga? Belum jelas. Atau dirapatin ke mic Pak, karena daya tangkap mic kayaknya kurang Pak. Tes, tes satu dua. Ini sudah kedengaran? Tes, halo. Sudah lumayan Pak. Lumayan, Pak. Volumenya kurang kuat, Pak. Banyak kurang, masih kurang kuat. Iya, Pak. Tes satu dua. Oh ini Jelasan dari laptop Bapak tapi mendengung dengan yang bingung di sini. iya. Ya, tunggu sebentar. Di sana berdengung. Gimana bisa tidak berdengung ya? Sebentar. Tes satu. Coba apa lagi ya? Tes satu. Tes bagaimana ini? Sudah bagus? Tes satu, ini sudah? Sudah Tes, lumayan, Pak. tes. Oke Pak, oke Pak, Ini sudah oke. oke Pak. Oh, baik. Oke, baik. Kalau mudah-mudahan bisa terdengar di sana. Eh, kita akan membahas soal model-model liturgi, model-model teologi kontekstual di Indonesia. Nah, bagaimana nanti model ini kita boleh diskusi eh, setelah pembahasan ini ya, karena ini penting kalau nanti kita melanjutkan pembelajaran kita soal bagaimana model berteologi di Indonesia. Ini tidak bisa lancar ya, share screen ya.
Ini kelihatan? Sudah kelihatan di sana kan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi model teologi kontekstual ini akan kita bahas hari ini. Dalam buku Stephen P. Bevan, ini nanti boleh kita cari di perpustakaan, eh, dia mencoba menawarkan beberapa model teologi kontekstual. Nanti ini akan mencoba membuka kasana berpikir kita, bagaimana ke depan kita membangun sebuah model teologi kontekstual. Nah, maksud Bevan itu ialah ini hanya pembuka, tetapi nanti bisa kita kembangkan dalam berteologi kita secara kontekstual. Dalam bukunya itu, pada bab pertama, dia memaparkan soal refleksinya kepada kita tentang bagaimana kita harus berteologi dari sudut pandang baru. Kalau kita baca buku itu, bagaimana kita berteologi dari sudut pandang baru. Jadi paradigma lama selama ini kita coba baharui dengan cara pandang teologi yang kontekstual. Tampaknya Bevans ingin mengajak kita untuk memahami iman Kristen dipandang dari segi suatu konteks tertentu. Jadi konteks itu sangat penting karena menurut Bevans itulah yang memengaruhi teologi kita. Jadi konteks Eropa pasti tidak sama dengan konteks Asia. Konteks Asia pun tidak sama dengan konteks Indonesia. Dan konteks Indonesia pun tidak sama dengan konteks kita di gereja lokal. Nah, jadi teologi itu akan sangat besar dipengaruhi konteks tertentu. Bevans berteologi dari konteks bukanlah hal yang mustahil dan mengada-ada. Jelas itu ya, jadi bukan hal yang mustahil atau mengada-ada karena konteksnya sudah ada. Teksnya juga jelas, kitab suci, sabda Allah. Konteksnya juga sudah jelas. Jadi bukan mengada-ada. Sehingga dia mengatakan terbukti bahwa pada zaman sekarang ini istilah kontekstualisasi semakin populer. Nah, Bevan mengatakan kalau kita berteologi dalam konteks itu bukan mengada-ada karena pembicaraan soal teologi kontekstual minggu yang lalu kita bahas teologi in loco itu sudah semakin populer. Nah, kampus yang selalu mendengung-dengungkan teologi kontekstual ialah UKDW. Nanti di sana ada Profesor Gwe Singgi yang terus mengurai bagaimana teologi kontekstual itu dan bagaimana cara berteologi kontekstual itu sudah mereka ajarkan. Nah, hal itu dapat kita lihat dengan munculnya berbagai macam teologi seperti teologi feminis. Itu muncul beberapa dekade belakangan ini. Dan sekarang teologi feminis sudah mulai menghilang karena sudah muncul lagi pembahasan kita tentang LGBT ya. Kemudian ada teologi hitam, ada teologi pembebasan dari kalau teologi hitam pasti dari Afrika ya. Teologi pembebasan dari Amerika Utara. Kemudian ada teologi Filipina. Wah ini teologi Filipina juga. Ada teologi Asia Amerika. Ada teologi Afrika. Dari India ada teologi Dalit. Teologi Dalit. Dalit itu adalah apa namanya out of caste, di luar kasta. Teologi Dalit. Ini di India ini. Ini sangat terkenal. Ada juga sekarang teologi digital yang teranyar ya, teologi digital. Bagaimana kita berteologi secara digital di era digitalisasi. Ini sekarang yang berkembang. Banyak sekali teologi-teologi yang kita lihat nantinya dalam rangka mengkontekstualisasikan teologi itu. Berteologi kontekstual adalah suatu tugas tanggung jawab semua orang beriman. Jadi kita semua orang beriman bertanggung jawab mengkontekstualisasikan teologi itu. Jadi apa namanya? Kalau kalian baca itu bukunya Gwe Singgi dua konteks, teks suci
dan konteks kita, dua konteks yang berbeda. Tugas kita ialah tanggung jawab kita membahasakan bahasa kuno menjadi bahasa kini, bahasa yang kontekstual. Itu. Nah, jadi kalau kita mendalami lagi nanti, teologi kontekstual itu apa kira-kira secara konkretnya, nyatanya dalam kehidupan berjemaah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, dilihat orang, itulah sebagian dari teologi. Lalu teologi yang kita lakukan itu nampak, dilihat orang, dinilai orang, itulah menjadi etika. Lalu etika bertemu dengan teologi, itulah yang disebut dengan spiritualitas. Nah, misalnya contoh, kalau jatuhlah sampah di kelas ini, lalu saya ambil sampah ini, saya buang ke tong sampah atau letakkan ke tong sampah. Sekarang kata yang tepat bukan buanglah sampah pada tempatnya, tapi letakkan sampah pada tempatnya. Kalau buang sampah pada tempatnya, tong sampah di situ lalu saya buang. Persoalan masuk tidak masuk itu bukan urusan saya, tapi kerjaan saya sudah saya lakukan, saya buang. Tapi kalau letakkanlah sampah pada tempatnya, saya pastikan dia masuk ke tong sampahnya. Nah, untuk membuat itu menjadi sebuah eh, gerakan yang pasti dan teologi yang pasti, kita harus ganti kata-kata yang tepat. Dan kadang banyak orang yang berspekulasi dengan kata. Merokok dapat membuat Anda mati misalnya, atau kanker, atau impoten misalnya. Lalu dia katakan merokok dapat. Saya bukan merokok dapat, merokok beli kan. Dia beli rokoknya, bukan merokok dapat. Ya, itu kan bahasa ahli Paris ya. Jadi kita itu berteologi. Tadi saya katakan jatuh sampah, saya ambil, lalu saya letakkan di tong sampah. Itulah teologi. Apa yang keluar dari hati kita menjadi tindakan, dilihat orang, itulah teologi. Lalu ketika orang melihat kita membuang sampah pada tempatnya, orang menilai kita beretika. Wah, hebat kali pendeta ini. Sampah pun dipungutnya dan diletakkan di tong sampah. Lalu teologi yang keluar dari diri kita, dilihat orang jadi sebuah etika. Pertemuan teologi dan etika itulah spiritualitas. Dan spiritualitas itulah yang sering disebut orang juga teologi kontekstual. Nah, ini yang disebut oleh Bevans, berteologi itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Semua orang Kristiani ditantang oleh Bevan untuk berteologi dari konteks. Jadi bukan dari luar konteks. Dalam kontekstualisasi orang akan berhadapan dengan konteks budayanya dan agama yang tradisional di satu pihak. Jadi agama kita, katakanlah Kristen, akan bertemu dengan budaya dan agama lokal. Dan pertarungan kita sampai kini tidak berhenti. Ada beberapa di tempat mereka ya, kontekstualisasi itu berjalan dengan alot. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang sama-sama menerima. Nanti kita lihat itu bagaimana pembahasannya. Tetapi di pihak lain bergumul juga dengan konteks modernisasi yang menyebabkan perubahan nilai, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat manusia. Nah, sudah tentu teologi kontekstual bukan lagi suatu pilihan yang bersifat fakultatif. Jadi bukan antara ya dan tidak. Tapi itu sudah menjadi imperatif teologi, artinya perintah. Jadi bukan lagi fakultatif, boleh ya, boleh tidak. Atau maybe yes, maybe no. Bukan. Tapi sudah imperatif. Kalau imperatif itu perintah. Kita sudah belajar bahasa Yunani kan. Ada imperatif, ada apa lagi selain imperatif, genetif, datif, ya itu. Jadi datif, imperatif, itu perintah, untuk perintah itu imperatif. Kalau datif dia kata kerja.
Jadi sekarang kan ada perdebatan di para teolog ya, antara kalau pernah kalian tonton di YouTube Dr. Jonathan Purnomo yang mengkritik Alkitab terjemahan baru dua sekarang. Katanya ada 6.750 kata yang salah, termasuk dua bapak kami. Dia kritik itu salah terjemahan Alkitab Indonesia. Karena dia salah mengerti antara imperatif dan datif. Jadi katanya itu bapak kami itu kan bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu salah terjemahan. Yang benar katanya bapak kami yang di sorga telah dikuduskan namamu. Gitu kan. Datanglah kerajaanmu, telah datang kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, telah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami makanan dan minuman, telah kau berikan kami makanan dan minuman. Itu salah terjemahan. Antara imperatif, bahasa imperatif. Jadi itu sedang apa namanya itu sedang booming itu membicarakan Dr. Jonathan Purnomo. Itu imperatif. Jadi harus kita lihat ya, itu bukan fakultatif tapi itu imperatif. Apa ini? Kerja tenggara. Banyak kata telah. Ya, itu banyak kata telah terjemahan dia sehingga dia katakan sesat LAI, termasuk Dr. Anwar Chen penerjemahnya itu kan. Lalu Anwar Chen mengcounter, dia katakan kalau masih belajar bahasa Yunani yang tingkat rendah janganlah banyak mengomentari kalau tidak tahu menerjemah bahasa Yunani yang sudah tingkat tinggi ya. Jadi hati-hati kita menerjemah. Kalau kita berkhotbah, kita mau pakai bahasa aslinya, hati-hati. Karena antara datif, superlatif, apalagi, aduh saya lupa itu dalam istilah-istilah bahasa Yunani. Kan ada. Misalnya hoitus tontois. Kan hoitus tontois itu kan kata-kata untuk membedakan antara aku, kamu, you, kita bersama kan itu. Baru deklensinya nanti akan berbeda-beda, termasuk nanti imperatif. Jadi berteologi kontekstual bukan fakultatif, tapi itu imperatif, perintah. Bevans juga telah menunjukkan kepada kita tentang segi ketidaksinambungan dan kesinambungan dari sebuah pendekatan kontekstual terhadap teologi. Jadi nantinya kalau kita berteologi kontekstual, pasti ada yang diskontinu dan ada yang kontinu. Diskontinu itu berarti dia bertentangan dengan teks suci. Kalau dia kontinu, berarti dia berdampingan atau sejajar. Jadi tidak bisa tidak kita hindari dalam teologi berkontekstual, pasti kita akan ada bertemu dengan diskontinu atau kontinu. Jadi kesinambungan, ketidaksinambungan. Dalam hal ini Bevans telah menunjukkan perbedaan teologi klasik dengan teologi kontekstual dari sudut cara berteologi. Kalau teologi klasik itu dimengerti sebagai sebuah refleksi dalam iman yang menyangkut dua sumber berteologi, loci teologici, yakni kitab suci dan tradisi. Itu yang klasik ya, antara loci teologici dan tradisi. Ini yang klasik, teologi klasik. Sehingga hanya lokus teologi itu yang kita bahas dan kitab suci. Sedangkan pada teologi kontekstual, kita tidak saja harus memakai dua sumber tadi, lokus teologici dan tradisi, artinya kitab suci dan tradisi, tetapi juga perlu mengakui keabsahan lokus teologikus yang lain. Tidak hanya lokus teologikus atau lokus teologici, teks kitab suci, teks-teks kitab suci yang ada latar belakangnya, Sitchin-Leben, aparatus teks, kemudian teks-teks kuno, Masora, dan sebagainya, tidak hanya berdasar itu, tapi juga pada pengalaman manusia zaman sekarang. Itulah teologi kontekstual. Jadi teks logici itu yang dalam teks suci, itu juga pengalaman mereka dulu zaman itu, ribuan tahun yang lalu.
Lalu sekarang berjumpa dengan kita yang punya pengalaman, punya budaya, punya tradisi sekarang, pun harus berjumpa dengan teologi dan tradisi kitab suci. Itulah yang disebut dengan teologi kontekstual. Dengan kata lain, teologi kontekstual telah memakai 3 sumber teologi. Apa itu? Kitab suci, tradisi, dan konteks hidup manusia zaman sekarang. Itulah teologi kontekstual. Sehingga nanti kita tidak lagi mengawang-awang khotbah kita atau teologi kita. Teologi yang ke surga. Tapi teologi kita harus membunuh. Kalau kita perhatikan teologi kita pada abad 1920 karena dibawa oleh pietis dari Jerman dan Belanda ke Indonesia, semua teologi kita teologi surga, pietis. Lagu-lagu gereja kita banyak kali lagu-lagu surga. Ya, karena tidak tahan di dunia ini, tumagor ma tinggal hoportion, mardala tu surga katanya. Itu kan? Mardala nau sonari, itu menuju surga. Dia mau jalan dari dunia ke surga. Tujuannya surga semua. Dia nanti bukan dari kita dan kita. Banyak itu membawa umat hendak naik ke surga tiba-tiba. Jadi lupa bumi ini, pengalaman bumi ini. Nah sekarang berteologi tekstual, tidak lagi locus teologici, tradisi Alkitab, tapi tradisi kini yang kita hadapi. Itulah teologi kontekstual. Sedangkan teologi klasik tadi lebih memahami teologi sebagai suatu yang bersifat objektif. Tapi kalau teologi kontekstual, subjek, kita termasuk subjek. Maka pengalaman orang percaya itu bagian dari berteologi. Tapi jangan nanti ketika kita bersaksi, kami katakan teologi kontekstual, berarti kesaksian perlu. Hati-hati juga dalam bersaksi. Kesaksian kita jangan menjadikan kita yang diingat orang, tapi kesaksian kita harus membuat Tuhan diingat orang. Kadang-kadang kan kalau ada kesaksian di ruang ibadah, diberi kita bersaksi katanya kan, menyaksikan kehebatan, kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kesaksian kita bukan membuat Tuhan diingat orang dalam hidup kita, tapi kita diingat orang dalam hidup kita. Itu. Misalnya, terima kasih Bapak Ibu, saya ingin bersaksi di ibadah ini katanya. Dulu aku preman di sana. Ada 100 orang kubunuh. Ada 50 orang yang kujambret. Ada 125 orang yang kubuat nangis dan masalah dan kubuat menderita. Artinya lebih lama dia menceritakan dirinya yang jahat daripada kebaikan Tuhan yang menolong dia sehingga dia menjadi pendeta. Berarti kesaksiannya 85% tentang dirinya atau 90% tentang dirinya, tentang Tuhan 10%. Itu bukan kesaksian yang benar. Kesaksian yang benar ialah 90% tentang Tuhan, 10% tentang kita. Dulu Bapak Ibu Saudara, saya adalah penjahat yang besar. Tak perlu saya jelaskan itu di sini. Tapi Tuhan menolong saya melalui satu. Saya mengalami kecelakaan, lalu saya hampir mati. Tuhan tolong saya. Yang kedua, Tuhan memberikan istri saya yang terbaik bagi saya. Ketiga, anak saya, Tuhan yang lebih besar. Jadi masalah dia tadi 10%. Tapi kebaikan Tuhan bagi dia 100, hampir 90%. Sehingga ketika habis cerita itu, yang diingat orang Tuhan yang menolong dia. Karena 90% diceritakannya Tuhan. Tapi kalau 10% Tuhan diceritakannya, ketika dia berjumpa dengan orang lain, wah itu dia pendeta penjahat itu. Jadi pendeta pembunuh. Karena 90% tadi tentang dirinya yang jahat diberitakan. Salah kesaksian. Jadi teologi kontekstual jangan salah kita. Teologi kontekstual harus Tuhan yang lebih banyak disaksikan daripada konteks kita. Jangan nanti kalau bilang kontekstual, pengalamanku berguna, lalu 90% pengalamannya bersama Tuhan 10%, itu bukan kontekstual. Itu namanya eisegese. Pengalaman kita paksa diberkati Tuhan. Dilegalitaskan melalui ayat-ayat suci. Bukan begitu.
Bagi Bevans, manusia zaman sekarang harus menjadi subjek. Saya katakan tadi, menjadi subjek berteologi. Bukan lagi objek berteologi. Jadi kita subjek, pelaku firman. Sesuai dengan pengalaman hidupnya. Tapi pengalaman yang tadi saya katakan, menyaksikan Tuhan. Jangan pengalaman kita yang akhirnya diingat orang, tapi Tuhannya tidak diingat orang. Jadi pengalaman itu lebih penting adalah bagaimana Tuhan menolong kita. Berarti kita subjek dalam berteologi kontekstual. Nah, dalam hal ini Bevans sependapat dengan Charles Kraft ketika melihat kepribadian manusia dan masyarakat manusia yang selalu terikat oleh kondisi kultural, subkultural, serta kondisi psikologisnya untuk mengindarai dan menafsirkan apa yang mereka lihat tentang realitas. Nah, itulah menurut Bevan ya. Jadi dia sependapat dengan Charles Kraft bahwa kepribadian manusia dan masyarakat itu selalu terikat dengan kondisi yang kultural, subkultural, serta kondisi psikologisnya, mengendarai penafsiran. Jadi penafsiran kita itu datang dari pengalaman kita. Jadi sekarang sambil diisi ya. Sekarang itu kan kita KBPK Gunung Mulia melihat tafsiran itu dari perspektif mana? Yang kita beli buku-buku tafsiran itu. Siapa yang menulis tafsiran-tafsiran Alkitab sekarang paling banyak? Biblika kan? Ahli Biblika kan? Ahli PB, ahli PL kan? Sehingga kita yang tidak bukan ahli PB seolah-olah kelas 2, kelas 3 dalam teologi. Karena yang merasa berhak menafsir Alkitab ialah orang-orang Biblika. Non Biblika tidak punya legalitas menafsir. Sekarang itu sudah dibongkar. Sekarang sudah ada tafsiran Alkitab secara perspektif historis. Nanti pergi ke Gramedia di Manhattan ini, atau di Gramedia Jalan Gajah Mada, naik ke atas, pergi ke ruang Kristen, buku-buku Kristen, di sudut itu nanti ada di situ tafsiran Alkitab secara historis. Dari kejadian sampai wahyu. Tapi belum selesai sampai wahyu. Harganya mahal sekali. Saya mau beli, ternyata harganya 957.000. Saya masih berpikir-pikir dulu. Tapi saya akan beli ini. Jadi artinya sekarang tafsiran kita, ini kan, Stephen dan Kraft mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman kultural, subkultural itu mengindarai kita, menafsirkan apa yang kita lihat tentang realitas. Jadi akan terbuka nanti tafsiran Alkitab dari sudut perspektif pastoral. Tafsiran Alkitab dari perspektif ilmu agama. Tidak hanya dari Biblika. Sekarang sejarah sudah keluar tafsirannya. Karena suka tidak suka kita, Alkitab itu sejarah. Tapi tidak ada yang mau ngambil sejarah kan. Hanya satu orang dari 25 orang. Hanya Pak siapa? Pak Julian yang ngambil sejarah. Seolah-olah sejarah itu bukanlah sesuatu yang menarik. Gitu. Tapi saya tidak mengintervensi ke sana ya. Tapi itulah pengalaman. Pengalaman itu adalah sejarah dan dari situlah kita mau berteologi kontekstual. Nah, selain itu Bevan juga mengambil pandangan beberapa teolog seperti Anthony Gittin, Ian Barbour, Henry Bullard untuk mendukung argumentasinya dalam mencetuskan teologi kontekstual. Hal yang menarik dalam teologi Bevans adalah berteologi kontekstual perlu menampilkan pemahaman mengenai iman secara baru. Ini yang menarik. Iman secara baru. Jadi iman yang terbuka. Bukan lagi iman yang statis. Kita menghadapi iman yang statis di jemaat. Ketika saya menawarkan perjamuan kudus anak di gereja kami, wah, serangannya luar biasa. Saya dituduh menjadi pembawa ajaran sesat di gereja. Jangan kalau sudah dokter kau bawa ajaran sesat katanya. Padahal perjamuan kudus anak itu ajaran Luther. Yang menolak perjamuan kudus anak itu Calvin. Tapi sekarang gereja Calvin sudah menerima perjamuan kudus anak, GKI, GKJ, itu.
Sudah, betul saja sudah kasih perjamuan kudus. Tapi yang mengaku-ngaku Protestan menolak. Itu bukan ajaran sesat, itu ajaran yang seharusnya oleh orang yang mengaku aliran Lutheran. Saya katakan di Roh Pendeta, oh bukan ini tiba-tiba GKI aja untuk mewujudkan perjamuan kudus kepada anak-anak itu 16 tahun prosesnya. 16 tahun. Nah ini pun yang saya sampaikan sekarang ini itu 4 tahun yang lalu saya katakan nanti 16 tahun berikutnya atau mungkin 20 tahun yang berikutnya mungkin saya sudah pensiun. Tapi kita harus gelontorkan. Setiap sermon-sermon Sintua saya sampaikan. Nah mungkin pemahamannya yang tidak pas menurut mereka anak-anak kecil kita kasih. Bukan. Luther itu mengatakan usia 7 tahun. Lalu kan di gereja kita sekarang CD itu usianya berapa? 15. Ada lagi 16 ya, 15. Katakan 15. 15 itu kan bukan kategori anak. Kalau dalam Alkitab anak-anak apa namanya bar mitzvah, Yesus itu bar mitzvah kan, usia 12 tahun. Dia sudah matang. Maka Yesus mengajar orang-orang di sinagoga itu usia berapa? 12 tahun. Dia sudah mapan kitab suci usia 12 tahun. Berarti usia 9, 10, 11, 12 bar mitzvah sekolah anak-anak sidi itu usia 9 tahun dimulai sampai 13, 12 tahun. Coba kita mulai sekarang belajar sidi mulai 9 tahun atau katakanlah mulai 10 tahun. 2 tahun. Berarti 12 tahun dia sudah lepas sidi. Berarti bisa perjamuan kudus? Bisa. Usia apa itu? Usia anak. Itu maksudnya perjamuan kudus anak. Orang Katolik itu memberi komuni pertama usia berapa? 10 tahun. Tapi usia 8 tahun atau 7 tahun mereka sudah diajari. Lalu ketika komuni pertama 10 tahun mereka sudah tahu artinya apa itu komuni perjamuan kudus. Itu namanya perjamuan kudus anak. Bukan tanpa pembinaan. Itu yang sekarang saya jelas-jelaskan. Mudah-mudahan ya sedikit-sedikit yang tadi yang sudah mapan tadi, teologi yang sudah mapan itu dibongkar gitu ya, supaya hancur lalu menerima yang baru. Secara bah, itu teologi kontekstual itu kita menghadapi iman yang mengkristal, yang perlu dibongkar dengan gerakan-gerakan pemikiran. Mungkin dianggap radikal. Jadi begitu. Kemudian karena memahami teologi sebagai sesuatu yang kontekstual berarti menegaskan sesuatu yang baru. Nah itu. Jadi menegaskan sesuatu yang baru sekaligus tradisional. Sekaligus mengingatkan kita bahwa teologi kontekstual tidak dapat mencapai sasaran oleh beberapa hal. Karena apa? Apa hal yang membuat teologi kontekstual itu tidak tercapai? Yang pertama, karena adanya pengalaman hidup pribadi seseorang tertentu yang sulit mengalami Allah yang penuh kasih. Jadi mereka sulit mengalami Allah yang penuh kasih dalam kehidupan mereka. Itu yang membuat gagal teologi kontekstual. Jadi nanti begini, di tengah-tengah jemaat pun kalau kita membuat perubahan, padahal sintua pertua diaken itu sudah lama sebagai pertua sintua di sana, maka kita akan disebut kau baru pendeta yang ke-6 di sini. Kau buat perubahan, masih anak ingusan kau. Disitulah kita mentah, nggak bisa lagi bergerak. Karena teologi mereka sudah mengkristal. Lalu mereka sulit mengalami Allah yang penuh kasih. Kita kasih lagi pemahaman baru atau paradigma baru tentang beriman, mereka tidak mau terima. Nah, itulah kesulitan-kesulitan kita dalam rangka teologi kontekstual. Yang kedua, adanya pengalaman personal atau komunal dalam budaya tertentu yang merasa adat istiadat, simbol dan mitos dan dari sistem religius mereka yang tidak dihargai oleh kedatangan budaya baru yang berciri sekular atau religius. Jadi budaya itu melihat pembaharuan iman itu menjadi sebuah tantangan yang mengusik mereka. Ini biasanya di daerah-daerah yang kental dengan adat istiadat.
Dulu kita juga begitu. Ketika Liman dan Nomensen datang, pertanyaan mereka begini, apakah nanti kalau kami sudah Kristen, maka kami akan mengubah budaya kami dan mengubah iman kami. Kata Liman dan Munson, iya. Maka mereka dibunuh. Tapi ketika Nomensen ditanya pertanyaan yang sama, apakah agama kami atau budaya kami akan diubah? Dia katakan tidak. Kalian tetap beradat, beragama, tapi kita akan mengubah cara beriman. Lalu dia memakai kata terminologi debata, tapi tidak membuang istilah debatanya dan menggantikan mulai nebulon dengan ama. Jadi debata ama. Orang Batak, wah samanya rupanya panggilannya debata ama. Kadang-kadang mereka juga pakai penguji nebulon. Tidak apa-apa dalam proses mengubah paradigma baru ini kan masih ada dualisme tadi atau sinkritisme. Dalam teologi kontekstual itu kan tidak bisa terhindar dari sinkritisme tadi. Tapi pada akhirnya dalam proses edukasi, pendidikan edukasi dan berulang-ulang, maka nanti akan menjadi sampai pada pemahaman yang benar. Maka dulu konsepnya adalah debata ama, debata anak, debata tondi. Nah, pelan-pelan Pepung mulai nyabulun, pemahaman iman lokal bergeser. Tapi sampai sekarang apakah ada orang percaya kepada Pung Mulya Nabulon? Banyak yang percaya. Tapi sudah ada paradigma iman yang baru. Itulah tantangan yang kedua. Ada istiadat yang sangat kental. Yang ketiga munculnya tuntutan adanya pengakuan dalam konteks lokasi sosial atau satu komunitas. Tuntutan. Kalau misalnya kita menerima teologi ini, maka kami begini. Tuntutannya. Jadi dia bergain. Nah kadang-kadang kan kalau bergain soal iman, ini juga sulit. Sehingga bisa saja kita yang pelaku teologi kontekstual itu tidak tahan. Akhirnya kalah. Itu yang ketiga. Jadi tiga hal yang membuat teologi kontekstual itu mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena ada tuntutan pengakuan dalam konteks lokasi sosial seseorang. Nah, kalau misalnya nanti kita buang dalam agama permalim misalnya uluan, lalu setelah jadi Kristen, di mana posisi mereka? Apakah tetap dihargai atau tidak? Karena nanti yang dihargai kan sintua kan, bukan lagi uluan kan. Yang dihargai bukan lagi Raja Prahata kan, tapi yang dihargai sudah hamba Tuhan. Itu kan bergeser lokasi sosialnya. Dia tidak lagi bermanfaat. Misalnya yang tergeser di sini adalah dukun. Dukun dulu itu kan dihormati. Karena dukun dalam tradisi Batak dulu tidaklah tanda petik negatif. Dukun dalam tradisi Batak dulu itu adalah penolong, penyembuh. Walaupun ada sedikit yang nakal. Tapi pada umumnya orang menganggap dukun itu adalah orang pintar. Orang yang dihormati, disegani. Tapi setelah datang agama, posisi mereka tersingkir. Lalu lahirlah dukun yang jelek. Lahirlah dukun yang jahat. Lalu kita yang beriman menganggap dukun itu jahat. Bergeser kan? Lokasi sosialnya sudah bergeser. Padahal dukun itu tidak semuanya jahat. Obat-obat yang mereka tawarkan juga kan tidak semua jampi-jampi. Obat-obat itu kan juga banyak dari ramuan-ramuan. Kalau sakit perut mencret katanya ambil pucuk jambu, rebus 7 lembar, 7 siung, minum, sembuh. Karena di dalamnya ada antioksidan, ada istilah-istilah apalah kedokteran yang menyembuhkan perut yang bermasalah, membuang virus dari perut. Tapi sekarang kan ngeri, dianggap itu sesat. Padahal Cina itu terkenal karena ramuan-ramuan. Itu sebab sekarang di Fakultas Kedokteran di UGM sudah mulai dibuka Fakultas Kedokteran tradisional, ramuan. Maka
pijat-pijat tradisional pun sekarang sudah mulai menjamur. Kalau pergi ke Jogja atau ke Bali yang dicari orang ialah pijat, pijat refleksi. Itu yang dicari. Karena dengan pijat tubuh kita kembali dinormalisasi. Tapi jangan salah juga, ada juga pijat-pijat yang salah. Maka harus lihatlah pijat-pijat yang sehat gitu ya. Jangan pijat-pijat yang plus-plus. Kalau kami sering di apa di sini? Di belakang Medan Plaza yang terbakar itu. Di sini kan ada pijat segar, bugar. Itu enak. 1,5 jam. Ada berbagai macam punggung, kaki, macam-macam pilihan. Di situ enak. Tapi kalau yang lain-lain, ya hati-hatilah. Itu kearifan lokal. Itu tidak pernah dimiliki oleh orang-orang Barat. Makanya kalau ada orang Barat berlibur ke Bali dan ke Jogja, mereka pasti menginvestasikan waktu dan dananya pijat refleksi. Mulai dari harga 100.000 sampai puluhan juta. Ada yang ramuan-ramuannya yang rempah-rempah sampai 50 juta. 50 juta pijat. Kita orang Indonesia, orang lokal mungkin gak mungkin lah bermimpi masuk ke sana. Kita hanya 200.000 pun sudah berpikir kan. 200.000. Tapi mereka datang 50 juta. Itu pun sudah harus di booking 1 tahun sebelum datang dia ke Indonesia. Ke Bali. Ke Jogja. Itu wah keren itu. Ya kalau kita nggak mungkin lah. Kita memang Indonesia ini hanya bagian-bagian ampas yang kita makan. Iya kan? Kalau makan apa? Makan udang yang kecil-kecil. Kalau yang gini-gini ke Amerika kan. Yang segini besarnya di ekspor ke Amerika. Minum teh manis kita, tehnya yang pertama itu ke Belanda, ke Eropa semua. Teh yang kita minum sekarang Sariwangi, Tawabu itu sudah kualitas ke 100 itu. Itu aslinya kalau kita minum teh itu buat kita hangat aslinya. Maka orang Eropa meminta itu karena di sana kan musim dingin. Minum teh manis itu membuat hangat. Sekarang kita minum teh manis bukan hangat. Coba lah kalau makan di rumah makan Cina, entah berapa banyak kali makan, kalau minum teh Cina itu, semua yang kita makan terurai. Besoknya terbuang ke jamban. Tapi kalau kita minum teh kita yang biasa, 3 hari nggak terurai. Nah itu makanya kalau makan ke rumah makan Cina, minta teh Cina supaya tubuh kita dinormalisasi teh itu. Jangan minum teh biasa. Teh Cina itu ramuan mereka. Walau tak punya rasa, tapi nggak apa-apa. Berulang-ulang nanti di refill mereka. Selama di situ minimal kita sudah masuk ramuan-ramuan Cina. Menormalkan sehingga nanti pulang dari sana aliran darah yang tersumbat digelontori hancur dulu kan itu sambil enak makan baknya kan pulang dari sana kita sehat. Itu kok lari ke sana tadi. Nah, Bevan juga membuat refleksi atas beberapa faktor baik eksternal maupun eksternal yang membuat teori kontekstual dapat terwujud pada zaman sekarang. Bagaimana cara yang supaya terwujud? Yang pertama itu adanya suatu ketidakpuasan umum, baik di dunia teologi. Baik pertama, adanya suatu ketidakpuasan umum, baik di dunia pertama dan dunia ketiga, menyangkut pendekatan klasik terhadap teologi. Jadi tidak puas. Nah, tafsiran-tafsiran yang klasik itu saya katakan tadi, sudah muncul sekarang tafsiran-tafsiran historis. Itu kan ketidakpuasan dengan kajian-kajian biblis terhadap teks. Nah nanti makanya saya katakan tadi, selain kajian biblis, sekarang sudah kajian historis, nanti bisa saja keluar tafsiran secara pastoral, secara dogmatis, secara ilmu agama. Itu karena ketidakpuasan. Munculnya tadi teologi feminis, teologi hitam, teologi pembebasan, itu karena ketidakpuasan terhadap teologi yang selama ini. Itu peluang.
teologi kontekstual itu hadir. Nah sekarang banyak sekali yang muncul ya. Teologi apa yang terbaru selain teologi digital? Teologi Ina. Ina itu di Pulau Sulawesi, Ina itu kan sama dengan ibu di kita. Tapi Ina di sana lebih pada pulau. Nah, Pulau Seram itu kan disebut dengan Ina. Ina itu memberi kehidupan, Ina itu menolong, Ina itu paguyupan. Maka lahirlah teologi Ina. Nanti cari di BPK, teologi Ina. Itu teman saya yang menulis karena disertasinya di UKDW dulu. Teologi Ina. Sekarang muncul teologi-teologi baru, lihat aja banyak di internet. Itu muncul karena apa? Karena ketidakpuasan terhadap teologi yang dipahami selama ini. Ini peluang. Yang kedua, teologi barat klasik dengan pendekanannya pada keselamatan dan moralitas individual tanpa disadari telah mengacaukan kebudayaan yang hanya mengaku individu dalam konteks kelompok. Nah, teologi kita sekarang suka tidak suka kita masih berkiblat ke barat. Teologi Karl Barth, gitu kan? Teologi Paulus, teologi pokoknya yang berkiblat ke barat, teologi kita. Tapi teologi yang berkiblat ke diri kita, ke konteks kita, tidak begitu banyak. Maka lahirlah teologi yang berasal dari konteks, yang dibahas dari konteks, dan dikawinkan atau bukan dikawinkan atau dipadukan dengan teks-teks suci. Orang melihat fenomena lalu dibahas dari sudut pandang kitab suci. Misalnya viralnya pendeta yang mengubur orang meninggal kemarin, itu sudah banyak orang langsung mengkaji secara teologi, teologi apa namanya orang mati dengan benda-benda yang dimasukkan ke dalam peti. Itu kan ada teologi. Walau selama ini sudah ada itu, tapi tidak dibahas secara mendetail di jemaat. Nah karena ada viral, orang langsung bahas. Nah, itu contoh-contoh. Karena ketidakpuasan atau karena kita masih menganggap teologi barat itu yang lebih suci, teologi tidak suci, maka ini peluang untuk mensukseskan teologi yang kontekstual. Jadi ya, teologi barat itu menjadi tantangan dan sekaligus peluang. Lalu yang ketiga, adanya pertumbuhan jati diri gereja-gereja lokal yang memberi sumbangsi kepada keniscayaan pengembangan teologi-teologi yang sungguh-sungguh bersifat kontekstual. Jadi baik kita Karo, Dairi, Mandailing, Angkola, Simalungun, Pak-Pak itu punya apa namanya kearifan lokal. Dari kearifan lokal itulah kita akan naikkan menjadi sebuah teologi. Ada banyak teologi-teologi lokal yang perlu kita gali. Nanti makanya kita studi untuk mencari kemungkinan-kemungkinan berteologi secara kontekstual. Jadi bukan lagi tradisi-tradisi Eropa yang kita warisi. Kemarin kita sudah bicara soal liturginya misalnya. Bagaimana nanti lahir liturgi berdasarkan tradisi kita. Bukan lagi tradisi Eropa. Lalu bagaimana nanti misalnya cara apa namanya menyampaikan kabar baik atau cara berkhotbah bukan lagi sebagai tradisi Eropa, tapi tradisi kita. Saya misalnya tertarik kalau Natal di Jawa, karena saya juga di Jogja dulu. Natal itu pendeta tidak pernah lagi berkhotbah seperti yang kita khotbah yang kita lihat. Natal itu dikemas dalam sebuah cerita, bukan drama, mulai ibadah dari awal sampai akhir. Jadi nanti pendeta itu datang dia bercerita. Jadi bukan lagi firman Tuhan yang tertulis dalam ini, temanya ini, bla 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 bla. Enggak. Karena apa? Di situ sultan, gubernur, di situ wali kota, di situ ketua DPRD hadir. Beda dengan di kita. Di kita kan mereka datang kalau sudah habis ibadah. Baru habis itu kata sambutan, habis itu pergi. Atau di awal ibadah mereka datang kata sambutan, habis itu karena kesibukan maka pergi. Kalau di sana enggak. Mulai dari awal sampai akhir semua mereka di situ. Semua perangkatnya di situ. Jadi kita beribadah, bangkit berdiri mereka. Cuma mereka nggak bernyanyi. Nah disitulah pengkhotbah itu
menyampaikan kabar baik seperti cerita. Dia masuk cerita. Oh Yesus kalau itu datang, dia tidak bisa tidak bawa teks, tidak suci, cerita. Itu sekarang di sana menyampaikan kabar baik dari seperti cerita-cerita pewayangan. Ada pengantar-pengantar cerita pewayangan, pakai baju Jawa. Kita nggak tahu itu pendeta. Dan dia pakai baju Jawa, lalu dia mulai. Lalu kita tunggu-tunggu kapan khotbahnya ini. Gak ada, udah habis. Ya, ternyata itulah khotbahnya tadi. Yang dia cerita itu. Bertahap-tahap cerita. Beberapa tema. Kita nggak tahu. Padahal dia sedang mengkhotbahi orang-orang yang hadir. Itu. Wah, menurut saya menarik. Sehingga kita tidak merasa digurui, tidak merasa diajari, tidak merasa dikhotbahi. Padahal di situ gubernur, semua perangkatnya, ketua DPRD bersama perangkatnya, semua orang-orang Islam hadir di situ. Elegan, menurut saya elegan, enak sekali. Sampai amin, amin, sudah habis tanpa ada perasaan khotbah dalam ibadah. Nah ini menarik. Nah ini mungkin cara-cara tradisional yang diubah menjadi cara-cara baru dari konteks mereka. Karena orang Jawa kan menyampaikan berita atau menyampaikan kabar baik atau pesan kan seperti itu, melalui pewayangan. Kan? Kayak sini-sini gitu kan. Kita memang nggak ada cerita seperti itu. Apa namanya, cerita bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang-orang di sekitar kita dengan drama. Gak ada. Ada dulu perbelak atau apa itu, apa namanya, lawak-lawak Batak itu, Nemalvinas. Tapi tampaknya lebih duniawi ya. Ya, lawak-lawak gitu, lawak Batak. Ada sekarang Opung Malvinas ya. Siapa itu Opung Malvinas itu? Opung Perbelak yang sekarang yang suka di nongol-nongol di YouTube itu. Tapi kadang-kadang mendengar dia pun muak kita mendengarnya. Tidak sampai pesannya karena pesannya terlampau arogan. Ya itulah beberapa faktor bagaimana cara untuk mewujudkan teologi kontekstual. Sedangkan faktor internal yang akan mewujudkan teologi kontekstual itu ialah adanya keyakinan bahwa Allah juga akan hadir di tengah-tengah kebudayaan kehidupan manusia di zaman sekarang dalam wujud Yesus yang kontekstual. Jadi memang ini yang pertama, ada keyakinannya wujud Yesus yang kontekstual. Kemarin saya sampaikan di Jawa sudah ada wajahnya, di Cina wajahnya jadi seperti biksu, botak dan putih, di Afrika dia jadi hitam, keriting ya. Tadi saya katakan kemarin di Batak belum ada, di Karo sudah mulai dibuat dari apa namanya, dari Tritunggal, apa Tritunggal ya. Ya nggak apa-apa, itu upaya-upaya. Itu menjadi sebuah peluang kita masukkan dalam konteks kita. Kedua, Bevan sependapat dengan Edward Silbig mengenai perjumpaan manusia dengan Allah dalam diri Yesus Kristus terus berlangsung di tengah dunia melalui hal konkret seperti sakramen. Jadi itu mungkin terjadi. Nah sakramen sekarang pun itu sudah mulai mengalami pengalaman perubahan-perubahan. Kalau dulu kan kita pakai apa namanya alkohol ya, masih figur dulu. Figur itu kan hampir 30%. Lalu sekarang sudah keluar anggur perjamuan kudus yang dikelola oleh gereja ya, sudah hampir 0,5%. Nah, ada lagi gereja yang membuat araknya dari lokal, misalnya tuak. Tuak itu dibuat. Di Jawa juga sudah pakai itu, ya apa namanya, alkohol yang dibuat secara lokal. Nah itu juga bisa. Rotinya juga. Nah kita yang ini sekarang ini yang perlu kita perhatikan. Roti yang untuk Protestan tidak sama dengan roti hosti. Tapi kita sering memakai roti hosti tanpa menyadari. Kita beli roti hosti. Kita roti tidak beragi. Makanya kita selalu biasanya roti tawarnya kita pakai untuk roti perjamuan kudus. Tapi kita sekarang ya kita beli hosti. Hosti itu dalam paham Katolik itu. Tapi kita itu lagi karena ketidaktahuan kita lalu kita beli
hosting. Ini mulai apakah ini kontekstual saya kurang tahu juga. Sama seperti juga Lutheran sudah mengikuti yang Calvinis. Calvinis kan pakai seloki. Lalu kalau Lutheran sebenarnya cawan. Tapi sekarang nggak tahu kita lagi mana yang Lutheran, mana Calvinis. Semua sudah seloki. Seloki semua. Kalau orang Katolik tidak pernah mau seloki. Datang ke depan itu. Walau di Jakarta kemarin 90.000 yang misa, ya pakai cawan itu. Oke, datang ke depan. Nanti hari ini di Dili 750.000 orang. 23 hektar. 27 hektar. Keren. Kita nggak pernah hadir pertemuan kudus. 1.000 orang. Ya. Ada 1.000 orang di jemaat kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, Evans sependapat dengan pemikiran Edward Silbig. Lalu yang ketiga, adanya pemikiran teologi yang bermuara pada Konsili Vatikan II yang mulai mengubah pendekanannya tentang pewahyuan Allah kepada dunia, kepada manusia dengan menggunakan sarana tindakan konkret dan simbol-simbol dalam sejarah manusia. Jadi Konsili Vatikan kedua itulah konsili terakhir di Katolik, mulai mengubah ajaran mereka yang mengatakan keselamatan ada di luar gereja. Dulu mereka tidak ada keselamatan di luar Katolik. Tapi sekarang mereka membuka keselamatan ada di luar gereja. Itu membuka peluang teologi kontekstual. Bahwa keselamatan ada di mana-mana. Lalu sekarang yang paling apalagi yang paling radikal lah menurut saya, ekstremis, Kristus ada di mana-mana kan. Jadi Kristus dalam Islam ialah Muhammad, Kristus dalam Buddha ialah Siddhartha Gautama, Kristus dalam agama lokal ialah agama-agama lokal. Nama-nama misalnya Nehbata atau Lawalangi atau Dibata atau Gusti gitu. Nah, itu yang paling radikal lagi pemahamannya. Tapi kita pun hampir mengkritis itu karena pluralisme bukan berarti menghilangkan eksklusivisme iman Kristen. Itu nanti topik lain yang kita bahas. Itu yang ketiga, dengan terbukanya Konsili Vatikan II. Yang keempat, adanya keinginan agama Kristen menuntut suatu pendekatan kontekstual dalam ikhwal berteologi yang berciri khas katolisitas. Itu yang keempat, ada keinginan. Jadi kalau keinginan ada, pasti kontekstualisasi terbuka. Tapi kalau tidak ada keinginan, makanya gereja kita tidak punya teologi kontekstual. Karena kita hanya mengerjakan yang rutinitas. Tidak mau berteologi kontekstual. Dianggap nanti sesat kan. Jadi hanya mengikuti arus. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang kelima, adanya upaya agama Kristen untuk melihat kontekstualisasi dapat ditemukan dalam doktrin Trinitas. Itu sudah dikerjakan oleh BPKB. Ya. Lalu apa persoalan-persoalan yang timbul dalam teologi kontekstual? Dalam bukunya itu di bab 2, Bivans hendak mengajak kita untuk merefleksikan beberapa persoalan teologi kontekstual. Ia menyadari bahwa teologi kontekstual tidaklah mudah. Teologi kontekstual merupakan cara berteologi secara baru, karenanya seorang teolog sudah tentu akan menghadapi banyak persoalan. Secara umum persoalan yang ada dalam teologi kontekstual dapat dibagi 4 kelompok, yakni persoalan dalam metode berteologi. Yang kedua, dalam kiblat dasar berteologi. Kiblatnya kemana? Yang ketiga, dalam kriteria untuk ortodoksi. Soal kebenarannya. Kriteria ortodoksinya dari mana? Kemudian yang keempat ialah persoalan menyangkut jati diri budaya. Jadi metodenya apa? Kiblat berteologinya kemana? Timur Barat. Ortodoksinya dari mana? Timur Barat. Kemudian jati diri budayanya. Berhadapan dengan yang sudah ada dalam sebuah kebudayaan dan perubahan sosial. Inilah tantangan utama dari 4 kelompok ini yang dihadapi dalam upaya teologi kontekstual. Jadi menarik sekali bahwa dalam memaparkan persoalan teologi kontekstual tampaknya
Bevan tidak secara langsung ingin memotivasi umat Kristen Asia melepaskan diri dari cara pandang khas Barat atau teologi Barat, sekalipun agak sulit. Namun pengarang atau maksudnya Bevan tetap berusaha menjelaskan umat Asia untuk berteologi dengan cara melihat realitas dalam budaya, religiusitas rakyat, dan perubahan sosial di Asia. Lalu Bevan menawarkan beberapa uh, apa namanya yang harus ditekankan dalam menghadapi tantangan. Apa itu? Pertama, sudah saatnya umat manusia atau secara khusus di Asia menghidupi teologi sendiri berdasarkan metode merefleksikan langsung suatu peristiwa dunia dan perubahan kebudayaan pribadi. Itu makanya nanti lahirlah teologi Minjung di apa di eh, Korea ya, di Cina juga ada, di Jepang juga ada. Lahirlah teologi itu karena walaupun kita sulit mengeluarkan diri dari teologi Barat, tapi kita khususnya orang Asia harus mencoba menghidupi teologi sendiri, bukan lagi teologi Barat. Kedua, teologi kontekstual tidak lagi harus menjadi bidang pergelutan para teolog luar atau teolog Barat semata-mata. Ini yang kedua. Makanya sekarang kita tidak lagi berlomba-lomba kuliah di Eropa, kuliah di Jerman, kuliah di Amerika, kuliah di Australia, atau kuliah di ya, apa namanya di Inggris dan sebagainya. Kita sudah berlomba-lomba sekarang kuliah di Indonesia. Supaya apa? Teologi kita membumi, bukan teologi yang mengawang-awang. Kalau kita kuliah di Eropa, teologi kita tidak membumi. Karena kita akan membahas teologi Buttman, teologi Paul Tilly, kan? Teologi. Kalau kita membahas misalnya, pergilah kuliah kita ke Jerman. Judul kita, makna ulos dalam kekristenan. Akan excellent itu semua. Excellent, yes, yes, yes. Karena kita yang di buku yang kita pakai ya, itu apa namanya? Buku-buku Batak yang tidak mengerti mereka. Oh, excellent. Ah, Ulos dalam tradisi Batak tua misalnya. Ngapain harus ke Jerman membahas itu? Di sininya ahlinya kan. Pasti dia akan bahas Paul Tilly dari perspektif GKPS misalnya. Kalau itu hancurlah dia di sana kan. Karena yang mereka ahli Paul Tilly kan. Jadi itu maka mereka ya tidak membumi. Dan mungkin banyak sekali kerugian juga. Setelah pulang dari sana kita harus impasi, menyamakan gelar dengan gelar Indonesia. 2 kali kuliah kita. Jadi kita sudah tamat doktor atau magister, sampai di sini harus dipersamakan lagi. Bayar lagi 20 juta, 4 juta. Itu bukan tamat sekarang. Sama aja dua kali kuliah kan. Apa yang repot-repot? Cari aja yang tidak repot kan. Berteologi kontekstual. Jadi kalau ditawarkan ke luar negeri, tidak dalam negeri. Itu yang saya maksud. Supaya teologi kita menjadi teologi yang kontekstual. Teologi justru akan sungguh-sungguh di tengah hati umat apabila teologi itu muncul dari umat setempat atau umat pribumi. Itu tadi. Jadi kalau kita berteologi di Eropa, tidak membumi dia. Tidak mengakar. Tapi kalau kita kuliah di sini, kalau kita bahas pun tadi ulos dalam tradisi Batak, maka akan mengakar karena membahasnya ada teolog-teolog Batak yang hidup dalam kehidupan ulos tadi. Tapi kalau kita bahas ulos di sana, melihat ulos pun tak pernah mereka terbuat dari apa itu, apa makna terdalam dari ulos itu, tak mereka tahu. Maka sering mereka kalau misalnya datang ke sini, kita kasih ulos, sampai di hotel, mau berangkat dia pulang, ditinggalkannya di hotel itu. Padahal harganya mahal kan. Ada 800.000, ada 1 juta, 1.500.000. Bagi kita yang berharga itu, bagi dia berat dia ongkos itu, karena nanti di bandara kena dia bagasi. Overload. Gara-gara ulus, hampir 1,5 kilo itu. Tinggalkan aja itu dia di hotel. Karena nggak ada maknanya bagi dia. Itu makanya kalau saya sekarang ke gereja saya katakan jangan lagi kasih ulus, mahal itu. Kita yang mengerti maknanya itu. Kasih aja souvenir sekecil ini. Senang dia bisa dia kantong. Sampai nanti di rumahnya dibuatnya dia apa itu. Letakkannya di kaca-kacanya. Atau di meja belajarnya letakkannya. Kalau udos mau kemana dia? Mau ada ada di situ ada pasak nanti. Mau kemana dibawanya? Itu.
Harus diakui bahwa tidak sedikit umat pribumi yang ternyata kurang mendapat pendidikan dan pemahaman yang baik atas kebudayaannya. Diharapkan peran serta teolog luar ialah sebagai partner dialog. Jadi mereka nanti menjadi partner dialog. Tepatnya sebagai pembantu umat dalam hal membahasakan secara lebih jelas apa yang ingin diungkapkan dalam ketika mereka akan berteologi. Jadi kita tidak bisa melepas mereka, tapi mereka itu menjadi partner. Kita menjadi pelaku teologi kontekstual. Artinya mereka lebih pada guru teologi. Jadi bukan lagi kita buang mereka, mereka guru teologi bagi kita atau pelaku teologi kontekstual. Itu yang kedua. Jadi harus ada pergelutan para teolog luar dan teolog setempat. Ketiga, umat Kristen Asia sudah saatnya mengarahkan atau mengkiblatkan dasar teologi Asia berpusat pada karya ciptaan Allah. Jadi teologi kita harus pada karya ciptaan Allah. Makanya ada teologi ekoteologi. Itu sekarang kan kita kembangkan itu kan ekoteologi. Bagaimana bumi kita tidak hancur, tidak rusak. Maka ada ekoteologi. Ada teologi-teologi yang ramah lingkungan. Ini sekarang dikembangkan. Jadi kalau kalian tertarik untuk mengembangkan ekoteologi, sekarang ada lagi tafsiran ekohermeneutika. Ini sekarang baru selesai satu orang S2 membuat tafsiran ekohermeneutika. Ini menarik. Jadi tafsirannya bukan lagi secara biblis, tapi sudah mengarah kepada ekohermeneutika. Jadi penafsiran secara ekologi. Keempat, umat Kristen Asia juga hendak melihat bahwa nyata apabila kontekstualisasi diterapkan secara tidak bijaksana. Keempat, umat Kristen Asia juga hendak melihat bahaya, ya, bahaya nyata apabila kontekstualisasi diterapkan secara tidak bijaksana. Jadi nanti itu dia bisa jadi sinkritisme kalau tidak bijaksana. Maka harus ada kajian, ada naskah akademis. Naskah akademis itu maksudnya kita seperti ini mahasiswa yang sedang studi, kita lakukan studi, itu naskah akademis. Atau kita buat penelitian, nanti itu naskah akademis. Jadi ada kajian-kajian teologi sebelum kita menetapkan teologi kontekstual. Itu yang keempat. Nah sekarang kita masuk ke model yang ditawarkan Bevan. Ini yang sangat penting. Di awal tadi sudah saya katakan, Bevan menawarkan model-model berteologi kontekstual. Nanti kalau kalian menarik menjadi pilihan kalian, silakan. Yang pertama itu model penerjemahan. Ini sering dipakai oleh para misionaris, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Di Indonesia sudah diterjemahkan sekitar 200 bahasa ya, tapi tidak semua. Ini model-model terjemahan Alkitab. Ini adalah model yang paling konservatif dalam model kontekstualisasi. Kemudian ada model, nanti kita akan baca apa itu model terjemahan di belakang. Model antropologis. Ini paling radikal. Karena jika model penerjemahan jika dalam model penerjemahan menekankan tertinggi tidak pada Injil atau tradisi, maka dalam model antropologis penekanannya adalah melihat dan menjelaskan bagaimana Tuhan bekerja dalam budaya. Jadi kalau model penerjemahan tadi menekan tertingginya ialah Injil dan tradisi, tetapi dalam model antropologis yang ditekankan ialah bagaimana Tuhan bekerja dalam budaya lain. Ini yang menjadi penekanan. Jadi budaya itu dilihat bagaimana Tuhan bekerja dalam budaya itu. Ini dari model antropologis. Bersifat antropologis dalam dua arti. Artinya berpusat pada nilai dan kebaikan. Antropos secara manusia ya. Setiap manusia punya kebaikan. Dan di situ dilihat nanti bagaimana pendekatan kita secara kontekstual pada kebaikan manusia. Dan kedua, bersifat antropologis dalam arti menggunakan wawasan-wawasan ilmu sosial, terutama antropologi. Misalnya di Batak itu kan ada filsafatnya,
ada perumpamaannya, upasanya. Itu dikaji. Itu pendekatannya. Apakah upasa itu bisa menolong kita dalam mengkontekstualisasikan Injil? Contoh di orang Batak, sering kita menggunakan upasa. Misalnya, barita mapagabe tumundalhon setaluan. Arita magabe asal mahita marsi podoluan. Emma tutu. Game itu. Nah, itu kan secara respon, secara naluri kita menjawab itu. Tetapi pernahkah kita berkhotbah seperti itu? Seperti firman Tuhan berkata, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak ada orang merespon. Amin. Enggak ada. Ini kan kalau kita pakai model berkhotbah seperti itu berarti kan menyenang. Nah, tapi kita tidak pernah menggunakan model antropologi yang bagian kedua ini, menggunakan wawasan ilmu sosial. Orang Batak itu kan ilmu sosialnya kan tinggi. Dia berkata di Jawa imma tutu, ai matongon kata sama lu kan. Kalau di Karo apa responnya? M2. Jadi ada respon yang diberikan. Tapi kalau kita di gereja nggak ada responnya. Yang paling banyak meresponnya gereja-gereja Pentakosta kan, ada amin, amin. Itu. Padahal ada aminnya aja, ada amin, amin gitu. Seharusnya yang ada firman Tuhan kan gitu. Ada berbahagia orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, amin, amin. Nah itu, jadi itu yang harus diaminkan. Ini ada amin katanya, jadi aminnya yang diaminkan. Jadi pendekatannya belum antropologi menggunakan wawasan sosial. Namanya setiap mulai kita berkhotbah kan, kita mulai dengan upasa kan. Baru setelah mau habis kita katakan napuran tano ranting marsiranggongan, berat kepada udah tundit marsi konggongan. Baru amin kita bilang. Pasti orang sana. Tapi belum ada pengkhotbah seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti hadirlah pengkhotbah seperti itu setelah tamat upaya teologi kontekstual ini. Itu model yang kedua. Model praksis yang ketiga, menempatkan nilai tertinggi perubahan sosial. Nah, pada dasarnya model teologi ini adalah berbicara soal teologi pembebasan. Nah, jadi ada perubahan sosial itu di apa namanya, di Amerika Latin, di Afrika. Ini cocok, ini model praksis teologi pembebasan. Maka lahirlah gerakan apartheid, gerakan apa namanya, pembebasan perbudakan ini. Nah, cara berteologi ini lebih baru karena dianggap lebih apa namanya, lebih praksis, diserupakan dengan apa yang disebut sebagai teologi pembebasan atau lebih disebut dengan teologi praktis. Maka lahirlah gerakan Pentakosta dari sini, dari Amerika Latin itu lahirlah gerakan Pentakosta. Maka gerakan mereka beribadah pun bebas, kan, ungkapan apa namanya, ekspresi mereka beribadah itu bebas. Berdoa bisa, angkat tangan bisa, jalan-jalan bisa, begini ya. Kita masih kaku, harus di mimbar, jangan jalan-jalan. Gitu. Jadi kalau mereka mimbarnya sehalaman satu gereja, mimbarnya. Jadi kita mimbarnya satu di tengah, khotbah di situ, khotbah di bukit lah. Kalau khotbah di bukit, kalau Yesus jalan-jalan jatuh kan, jadi dia duduk, duduk menyampaikan kabar baik. Kalau mereka yang nggak jalan-jalan, lari ke sana, lari ke sini, juga ke sana, juga ke sini. Ini model praksis. Model praktis adalah suatu cara berteologi yang dibentuk oleh pengetahuan pada tingkat yang paling intensif, tingkat aksi berdasarkan refleksi. Jadi mereka ini lebih pada renungan-renungan, refleksi-refleksi. Saudara-saudara, kemarin saya mengalami kecelakaan, tapi puji Tuhan saya selamat. Nah, seperti itu. Praktis. Ya. Teologinya praktis, menyangkut pemindaian makna dan memberi sumbangsi kepada rangkaian perubahan sosial. Tidak menimba ilhamnya dari teks-teks klasik atau tingkah laku klasik, tetapi dari realitas masa kini, peluang-peluang masa depan. Ini model praktis. Makanya ini ECGC paling banyak. ECGC.
atau renungan-renungan. Maka mereka tidak mau disebut pengkhotbah. Mereka lebih suka disebut dengan pembicara. Pembicara ini bisa ngerong ngidul, bisa ngelawak-ngelawak, bisa jalan-jalan ke sini kemari gitu ya. Itu pembicara. Tapi pengkhotbah tidak boleh liar. Pengkhotbah dia harus tetap di tempat, membicarakan teks dan mengeluarkan teks ke konteks. Maka berat karena dia firman dua mata, mata pedang. Satu untuk kita, harus kita rasakan dulu yang kita khotbahkan. Satu untuk jemaat yang mulia. Jadi jangan terbalik. Jemaat dulu merasakan baru kita merasakan. Khotbah yang terbalik. Kalau kita berkhotbah ketika kita membaca di meja belajar kita, harus kita dulu mengamini, meyakini, merasakan firman itu. Baru kita khotbahkan di jemaat. Kalau kita tidak merasakan, mengamini, itu terasa bagi jemaat nanti. Khotbah itu kering, tidak tersentuh hati mereka. Nah itu model praksis. Model yang keempat ialah sintesis. Model ini mencoba mengambil jalan tengah, menggunakan kekuatan masing-masing model sebelumnya. Dalam teologi kontekstual, Bevan mengidentifikasikan sejumlah model yang dapat digunakan untuk memahami merespon tentang tantangan teologis dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Salah satu model yang dijelaskan Bevan adalah sintetis. Model sintetis ini adalah suatu dari 4 model teologi kontekstual yang mencoba untuk menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi teologis dan budaya ke dalam suatu kerangka teologi yang lebih besar. Ini berarti menciptakan sintesis atau kombinasi yang unik antara elemen-elemen tradisi Kristen dan elemen-elemen konteks budaya tertentu. Jadi dia sudah lebih kompleks ya, karena dia mensintesiskan antara teologi klasik, teologi praktis, dan teologi penerjemahan. Dia sudah mencampur. Nah, contoh model sintesis dapat termasuk seperti ini. Sinkretisme teologis. Ini yang sintetis. Akhirnya terjadilah sinkretisme. Lalu terjadilah inkulturasi. Ini yang dipilih oleh Katolik. Inkulturasi. Lalu terjadilah kontekstualisasi. Ini yang kita pilih. Jadi sinkretisme ini tidak ada yang milih, tapi terjadi juga di jemaat dari model sintetis tadi. Tapi Katolik lebih pilih inkulturasi dan kita lebih memilih kontekstualisasi. Inkulturasi apa itu? Upaya mengkristenkan atau mengintegrasikan unsur-unsur budaya dalam dan tradisi lokal ke dalam praktik pemahaman Kristen. Itulah inkulturasi. Dan itu yang dikerjakan oleh Katolik dari model sintetis. Kita kontekstualisasi mencakup pemahaman dan interpretasi ajaran Kristen dalam budaya, dalam bahasa, simbol, dan konteks budaya yang spesifik. Ini memungkinkan orang-orang dalam suatu masyarakat untuk merasakan bahwa iman Kristen adalah bagian dari identitas dan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi baik sintetis, sinkretisme, inkulturasi, dan kontekstualisasi itu bagian dari model sintetis Bevan. Itu bagian yang keempat dari model Bevan. Model yang berikut yang dari Bevan ialah model transcendental. Nah, model transcendental ini ialah berdasarkan pada filsafat eksistensial. Eksistensi, keberadaan. Tujuannya transformasi subjek yang melakukan teologi daripada teologi atau budaya. Jadi transformasi subjek yang melakukan, kita yang melakukan daripada teologi atau budaya. Jadi budaya itu bukanlah yang lebih diutamakan, tapi kita teolog ini yang melakukan perubahan. Karena budaya itu kan yang mengubahnya sebenarnya kita juga orangnya. Adat itu kan kebiasaan. Jadi kalau sudah kita biasakan sesuatu tradisi baru, itu menjadi adat baru. Misalnya kalau dulu misalnya kuliah S2 tidak seperti ini, tidak ada
apa namanya ini alat-alat elektronik ini atau media Zoom atau hybrid ya hanya onsite, ada S2 dulu onsite. Tapi setelah kita biasakan hybrid, maka kita membiasakan sebuah adat baru, lalu adat S2 sekarang ya ini hybrid. Jadi adat itu adalah kebiasaan. Jadi objeknya bukan adatnya, tapi subjeknya ialah kita yang membawa pembaruan. Itu transcendental. Jadi dalam konteks teologi Kristen, transcendental seringkali merujuk pada pemahaman mengenai Allah atau realitas rohani yang melampaui batas-batas dunia fisik yang transenden. Jadi kita memahami sesuatu dari luar kita atau supranatural. Kekuatan perubahan itu terjadi bukan karena upaya kita dalam mengubah apa namanya budaya itu, tapi ada kekuatan supra, eksistensi lain di luar kita untuk mengubah tradisi atau teologi dalam budaya itu. Dalam teori kontekstual, konsep transendental mungkin digunakan untuk mengeksplorasi cara iman Kristen berinteraksi dan merespon realitas konteks berbudaya tertentu. Kadang-kadang kan kita tidak bisa mengubah budaya itu. Tapi ketika kita lakukan dengan kekuatan dari Tuhan, maka orang mengikuti habitat kita yang baru, adat kita yang baru, adab kita yang baru. Nah itu makanya dia transenden. Jadi perubahan itu subjeknya kita untuk melakukan perubahan kepada budaya, tapi terkadang kekuatan itu bukan berasal dari kita, tapi dari Tuhan. Itu model transenden. Kemudian yang berikutnya ya model budaya tandingan atau counter cultural model. Ini pendekatan yang memahami konteks budaya tertentu dalam kaitannya dengan teologi Kristen. Model ini menekankan beberapa aspek penting, yakni kritis terhadap kultur dominan. Jadi dia kritis terhadap kultur dominan, kemudian mempertahankan nilai Kristen, kemudian alternatif kultural. Kemudian yang terakhir martabat manusia dan penegakan keadilan sosial. Inilah model yang ditawarkan oleh Bevan. Ada 6 model untuk mendekati konteks teologi kita yang beragam-ragam. Sehingga nanti boleh kita pilih salah satu dari sini. Tapi yang paling umum tadi dikerjakan yang paling sederhana ialah penerjemahan. Kalau model tandingan ini sudah tingkat kontekstualisasi yang lebih tinggi. Yang paling sering tadi selain penerjemahan ialah model sintesis. Ini yang sering digunakan. Nanti kalau kita menulis model-model kontekstualisasi yang kita pilih, silakan pilih dari satu di sini. Apakah model penerjemahan, apakah model praksis, apakah model antropologis, terserah. Nanti materi ini akan saya kirim, dan materi yang minggu yang lalu saya kirim karena kemarin belum selesai saya edit, maka ini belum saya kirim. Nanti ini akan saya kirim ke kita supaya menjadi bahan-bahan kita ya. Kemarin saya lupa, sudah saya kirim mau kirim tapi lupa. Oke, silakan kalau ada bertanya. Ya, silakan. Dari semua yang sudah dipaparkan Bevan tadi, Pak, yang sudah Bapak paparkan berdasarkan pendapat Stephen B. Bevan ya, Pak. Saya lihat bahwa salah satu kendala atau tantangan mungkin dalam berteologi kontekstual bahwa segala sesuatu yang menjadi praktek pelayanan dalam gereja itu sudah harus menjadi sebuah keputusan sinodal gitu, Pak. Jadi eh, ketika yang dilakukan itu bukan hal yang sudah diputuskan secara bersama, jadi itu seperti yang pernah Bapak katakan itu bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya hal yang apa ya gampang dan praksis gitu untuk berteologi kontekstual ini dalam ruang lingkup gereja secara menyeluruh begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makanya kemarin saya katakan berteologi kontekstual itu, dan Bevan juga mengatakan itu harus berdasarkan pengalaman personal. Lalu kalau kita sudah mengalami personal, lalu kita buat kajian akademis,
naskah akademis, lalu panggillah orang untuk diskusi, menambah wawasan, mulai dari diskursus, baru menjadi apa namanya gagasan, dari gagasan menjadi aksi. Tentu karena tadi dia harus menetapkan semua yang kita tetapkan dalam gereja itu melalui sinodal, maka mulailah mempengaruhi orang, cerita-cerita ke orang, dari temuan-temuan kita, diskusi-diskusi kelompok kecil, meningkat lagi besar, meningkat makin besar. Seperti yang saya katakan tadi, saya untuk membahas sebuah topik saja di GKPA, misalnya saya ambil contoh secara teologi ya, soal pakaian pelayan, itu membutuhkan waktu hampir 10 tahun. 10 tahun. Lalu kode etik pendeta GKPA 25 tahun. Kode etik itu berkali-kali saya ulang-ulang. Bisa pendeta ulang-ulang. Setiap bertemu pendeta kita bahas. Teman 2-3 orang bahas. Itu. Sehingga gagasan kita dibeli orang. Lalu gagasan kita dipahami orang. Lalu setelah itu nanti kalau semua sudah orang tahu, paham, lalu kita menaikkan ke tingkat daerah misalnya atau distrik klasis, lalu paham di sini, naikkan ke sinode, menjadi materi rapat sinode. Lalu diterima sinode, ketok. Nah, makanya berteologi itu tidak seperti membalikan tangan. Berteologi itu adalah proses yang panjang. Untuk sesuatu yang baru apalagi mengalami tentangan yang mengkristal, teologi yang mengkristal, hanya melaksanakan Kamis Putih dulu, ya, wow, perjuangan saya luar biasa bersama tim. Kamis Putih. Tapi sekarang kan sudah mulai Kamis Putih. Nah sekarang perjuangan saya, Kamis Putih itu kan puncak dari sebuah gerakan tahun gerejawi dari Rabu Abu. Kamis Putih tidak bisa dilaksanakan tanpa Rabu Abu. Nah menjelaskan Rabu Abu ini sekarang saya harus mulai lagi dari aman awal, diskusi dengan teman. Ada orang menganggap Rabu Abu itu Rabu sebelum Kamis itu, satu hari itu. Salah. Rabu Abu 40 hari sebelum Kamis ini. Di sini 40 hari. Maka di sini di Rabu Abu ada ibadah Rabu Abu penorehan tanah ke kening kita. Engkau berasal dari tanah, kembali ke tanah, bertobatlah. Dari mana abunya? Abunya ialah bunga palem yang kita bawa ke gereja pada Minggu Palmarum. Itu disimpan oleh gereja setahun. Pada menjelang Rabu Abu itu dikumpul, ditumbuk supaya jadi abu. Lalu abunya itulah yang ditoreh ke kita. Buat tanda sama. Engkau berasal dari tanah, balik ke tanah, bertuah. Itu kan perlu pembahasan yang panjang itu lagi. Sedangkan Kamis Putih aja panjangnya luar biasa. Dulu kita jelaskan saya paket itu nggak mau, ya Kamis Putih lah kita keluarkan dulu. Nah ini, jadi harus ya, bertuah. Tidak ada yang bisa lagi. Harus melalui proses yang panjang. Kemarin juga baju wafat itu kan bertahun-tahun sampai sekarang belum ada keputusannya tentang itu. Tapi sudah dikerjakan orang. Nanti kalau sudah banyak kita bahas lagi itu kan tinggal tekan apa itu. Alasan kita nanti ya saudara-saudara sudah pakai. Saya sudah kita hanya screenshot foto-foto mereka yang menggunakan itu kan cerek. Saudara-saudara ini sudah pakai. Setuju? Toh. Ini selesai. Nah itu cara berteologi. Tadi pertama pasti sinkretisme. Ada percampuran di sana. Lama-kelamaan kita akan mengkikis dengan edukasi sampai pada pemahaman yang benar, maka kita akan sampai pada kontekstualisasi. Gitu ya Bu ya. Oke, ada lagi 11. Silakan. Saya Pak, boleh bertanya Pak? Habis dari sini dia baru sama Pak Pak Damanik ya. Terima kasih Pak. Tadi saya dengar Bapak ada menjelaskan untuk berteologi kontekstual ada hambatan yang membuat itu sulit.
untuk bukan ada juga peluangnya. Salah satu peluangnya tadi ada Bapak singgung pemikiran teologi kepada Konsili Vatikan kedua, nah keselamatan di luar gereja. Kalau saya tidak salah dengar tadi, Kristus itu ada di mana-mana, di Buddha ada Siddhartha Gautama, di Muslim itu ada Muhammad. Saya ingat pernah sekali jemaat kita, dia mengatakan bahwa pengajaran Kristen itu kurang kontekstual, dia bilang kepada saya, maka dia tidak merasa masalah ketika anaknya itu harus pindah agama karena menikah. Nah, gitu. Jadi ketika saya melakukan pelayanan kepada mereka, mereka bilang Tuhan itu sama semua. Gitu. Saya ingat ada Kristen no name yang tidak perlu dan tidak mau dikatakan, tapi terasa kepada banyak jemaat itu bantuan. Dia bangun gereja, dia kasih sumbang, dan yang menariknya gerakan mereka ini menjadi tanda kutip saya lihat pembenaran kepada beberapa jemaat kita yang mengatakan untuk apa kita beribadah kalau buktinya itu nggak ada. Lebih baik kami itu seperti orang yang tidak dikatakan Kristen, tapi luar biasa gerakan kasih kami itu bisa dirasakan orang lain. Itu kontekstual, mereka bilang begitu. Menurut Bapak itu gimana kira-kira dengan pemahaman yang seperti itu? Karena melihat dari perkembangan jemaat itu sepertinya terlebih di gereja kami itu begitu-begitu aja. Saya takut ada yang pemahaman begitu. Berkhotbah saja kerja kerja pertuadiakan dengan pendeta. Tapi apa namanya aplikasinya itu tidak dirasakan dan mereka lebih merasakan aplikasi dari kebaikan itu dari orang-orang yang tidak memiliki nama agama itu sendiri. Terima kasih, Pak. Ya, itulah sekarang bahaya dari gerakan postmodernisme. Postmodern. Kita sekarang sudah postmo, bukan lagi modern. Kita sudah berada pada zaman postmodern, modernisme. Modernisme itu mengajarkan begini, semua baik dan benar. Jadi di sana baik, di sini baik, dan jangan pemikiran postmo. Lalu ada orang akhirnya sekarang berada pada pemikiran humanis, ateis. Di Eropa banyak orang ateis, tidak beragama, lebih kepada humanis. Bagi mereka agama itu membebani. Agama itu memberikan apa namanya tuntutan banyak. Misalnya kalau di Eropa, kalau di agama Kristen wajib dipotong gajinya 10% oleh negara. Lalu setelah itu negara menyetor dana itu ke gereja. Daripada disetor ke gereja, baiklah aku ateis. Ateis, taklah potongan 10%. Dia kumpul juga 10% itu di tabungannya. Setahun dia jalan-jalan. Pada musim dingin misalnya di sana dingin 3 bulan, dia di Bali 3 bulan. Cukup. Dia bisa tinggal di hotel manapun dia bisa pilih karena dananya cukup dari 10% setahun tadi. Nah kemudian kalau mereka membantu orang, wah cepat. Kayak USAID itu banyak bantuannya itu. Tapi orang-orang humanis yang tidak punya agama. Itu sekarang yang berkembang di dunia pos. Nah ini tantangan gereja. Apa gitu teologi kontekstual? Tidak. Teologi kontekstual tidak menghilangkan teks suci dari teologi kita. Kita tidak pernah mengajarkan tidak beragama. Tidak beragama. Maka saya katakan tadi dalam dunia posmo ada pengajaran tadi di mana-mana ada Kristus. Kristus itu kan yang diurapi, yang menyelamatkan. Maka yang menyelamatkan dalam artian di agama ini tokohnya. Di Islam misalnya Muhammad, di Hindu Siddhartha Gautama, di agama lokal misalnya di Bata atau Malaysia Nabulu, itu dianggap sebagai Kristus yang menyelamatkan. Bagi kita tidak ada paham seperti itu. Kita tak memahami eksklusivisme keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada apa-apa tanpa melalui aku. Nah itulah tantangan tadi. Dalam dunia pos sekarang kita menghadapi orang-orang seperti itu.
yang memahami untuk apa beribadah, bergereja, terdaftar sebagai agama, membebani, banyak tuntutannya. Lebih baik tak beragama tapi melakukan kebaikan. Apakah kebaikan menjadi jalan keselamatan? Tidak. Yang menyelamatkan kita bukan kebaikan atau derma kita, tapi yang menyelamatkan kita ialah iman kita. Kepada siapa kita beriman? Itu juga harus penting. Kita beriman kepada yang lain tidak menyelamatkan, tapi iman yang menyelamatkan hanya satu, kepada Yesus Kristus. Nah, penjelasan-penjelasan seperti inilah tadi model kontekstualisasi sintesis itu kita hadapi. Yang bagian pertama, sinkretisme tadi. Kita bisa saja berada di situ, tapi tugas kita, tanggung jawab kita ialah jangan berhenti di sinkretisme. Kita harus mampu masuk ke inkulturasi atau kontekstualisasi tadi. Tugas kita lah itu. Supaya jangan mereka berhenti pada sintesisme yang sinkretisme. Berarti gereja masih bertanggung jawab untuk mengedukasi mereka. Sehingga jangan kehilangan teks sucinya. Sehingga konteksnya tidak jelas lagi. Demikian ya Bu ya. Ya silakan Jakardo. Iya, makasih Pak. Yang pertama ada dua hal yang mau saya pertanyakan Pak. Bagaimana berteologi kontekstual dengan budaya yang sudah kuat dan mengakar Pak? Sementara memang seharusnya Injil yang menerangi adat dan budaya. Tetapi dalam merumuskan adat dan budaya, kayak kami contoh Simalungun lah, ada yang disebut dengan PMS, Pertua Maujana Simalungun. Ini yang merumuskan aturan-aturan adat dan budaya Pak. Tokoh gereja atau tokoh-tokoh teolog tidak dilibatkan di dalam merumuskan adat dan budaya itu sendiri Pak. Sehingga itu yang selalu tidak terjadi sinkronisasi Pak. Di gereja dengan di adat dan budaya. Sementara jemaat masyarakat sudah berpatokan kepada adat budaya yang sudah dirumuskan. Contoh Pak, kalau kami di Simalungun, kalau ada orang meninggal Pak, untuk gondrang yang pertama itu tidak boleh ditortorkan. Ada 3 kali itu. Apa salahnya kalau itu dikontekstualkan di dalam nama Allah Bapa dibuka, teng, di dalam nama Allah Bapa, ting, dan putranya Kristus dan teng dan Roh Kudus. Karena pemahaman roh arwah opung yang dulu itu masih ada. Jadi gereja punya apa namanya itu Pak? Kita katakan punya kendala untuk menerangi itu Pak. Karena itu sudah ketetapan dari PMS Pertua Maujana Simalungun. Orang yang sudah dikatakan tokoh-tokoh adat ataupun yang sudah dituakan. Begitu kira-kira Pak. Itu dia pertama Pak. Baru yang kedua, mungkin diperhadapkan dengan yang baru-baru ini viral tadi kan Pak. Itu kan menarik gitu Pak. Dihadapkan dengan yang viral kemarin Pak. Yang masalah penguburan itu. Di GKP sama seperti KDP sudah diaturkan di tata gereja bahwasanya jemaat itu tidak boleh terlibat okultisme, sinkretisme, penguburan begini. Tetapi saya melihat Pak, itu tidak punya kekuatan. Tetap jemaat itu lewat pemahaman terlibat sinkretisme dan okultisme, termasuk yang baru-baru yang viral ini Pak. Apakah model yang diterangkan oleh Stephen Bevan ini, yaitu teologi model antropologis ini, cocok diterapkan Pak di gereja yang dekat dengan budaya? Atau bagaimana sebaiknya Pak? Atau Pak terlalu ekstrim? Atau bagaimana gitu Pak? Karena kan yang viral itu kan saya pikir pendeta itu ya konsisten dengan aturan mereka, Bibel apa semua, ruhut kan begitu. Tapi justru di masyarakat menolak dan bahkan ada yang menghujat pendeta itu. Nanti dia kalau mati gak usah pakai baju katanya. Dan begitu kira-kira Pak. Jadi kita juga bergumul dan sangat menarik sekali Pak tentang kontekstual ini. Walaupun sudah postmodern, tetapi pola pikirnya masih primitif Pak. Dalam arti cara berpikir memandang tentang teologi kontekstual itu. Demikian Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jakardo, Damanik. Memang kita terap berhadapan dengan budaya yang mengkristal ya, yang kuat, yang konservatif. Kalau yang moderat ya gampang sekali. Lalu bagaimana kita menghadapi budaya-budaya yang konservatif yang sulit kita ubah ya, mereka tidak mau mendengar kita. Caranya sebenarnya kita harus bergaul akrab dengan mereka, dengan pengurus PMS itu. Kita mengikuti alur cerita mereka, pemikiran mereka, lalu kita aktif juga dalam adat itu. Mengikuti adat, mengerti adat, bahkan melaksanakan adat sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, ketika kita sudah dekat dengan dia, tentu adalah dialog yang kita lakukan dengan dia.
Sehingga pemahaman teologi yang kita alami dengan pemahaman adat yang dia alami, kita temukan sepanjang tidak ada dialog dengan mereka, itu akan susah untuk menjadikan sebuah perubahan dalam adat yang sudah mengkristal atau yang konservatif. Kami juga di Angkola mengalami itu setelah hus kematian. Kalau di Angkola itu misalnya kalau sudah selesai dari gereja harus diantar dengan pada Gajah Lupa itu ada hombung itu 7 kali berjalan 1, 2, 3 itu dulu mengalami perdebatan yang panjang itu. Apakah setelah gereja baru kembali ke adat atau setelah adat baru kembali ke gereja? Kalau setelah dari adat kembali ke gereja sudah kita suruh dia berjalan baru ibadah lagi katanya. Nah, itu kan salah menurut adat kan. Nah, itu kita dialog. Dan mungkin itu bisa saja memakan waktu yang lama. Terkadang kita harus mengarah dulu. Tapi lama kelamaan kita beri masukan, akhirnya mereka paham dan akhirnya berubah. Itu yang kami alami di Angkola. Perdebatannya panjang. Tapi seperti saya katakan tadi, tidak mungkin seperti membalikkan tangan. Pertama-tama kita harus ikuti adat itu. Kita harus tunduk itu. Itulah tadi tahapan pertama di sintetisme. Ada sinkritisme. Kita harus mengalami itu. Tapi lama kelamaan kita dekati dia, kita beri pemahaman, buat diskusi, buat seminar. Nah, di situ mulailah terbuka. Di situ mulai terjadilah kesepakatan. Sekarang kami kalau sudah diserahkan ke gereja, tidak ada lagi adat. Habis gereja langsung dikubur, tidak ada lagi adat. Maka selesaikan dulu secara adat. Nah, kembali tadi dibuka misalnya. Kalau di Simalungun sebelum dikubur dibuka dengan gong misalnya. Bisa saja kita nego dengan mereka. Bagaimana kalau setiap pembuka gong ini Pak Pak Ketua, gitu kan? Karena ini yang meninggal adalah orang Kristen. Bagaimana gongnya itu kita isi dengan kata-kata dalam nama Allah Bapa, dengan anaknya Kristus dan Roh Kudus. Baru gong. Saya pikir bisa. Kalau kita memberikan ruang dialog, ruang diskusi kepada mereka dengan membuka bahwa yang meninggal ini Kristen, maunya ibadahnya dimulai dengan nama Tuhan dan berakhir dalam nama Tuhan. Nah, itu kan. Jadi perlu dialog. Mungkin pasti terjadi penolakan. Biasa itu, ada penolakan. Kemudian kita ulangi lagi. Kalau ditolak lagi, enggak apa-apa. Laksanakan seperti keinginan mereka. Baru lama kelamaan pasti ada perubahan. Yang terbaik sebenarnya kalau kita pilih dia menjadi samas atau sintua. Nanti kan pasti lama kelamaan dia mengerti apa itu gereja, mengerti apa itu firman, lalu kita mulai dialog dengan dia, nanti dia yang sendiri yang mengatakan, oh cocok itu, dibukalah dengan dalam Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Mungkin karena belum ada ketua dari PMS itu yang samas atau sintua, sehingga mungkin pemahamannya agak lambat sampai kepada mereka. Tapi yang jelas ada dialog, ada pendekatan, pasti lama kelamaan nanti. Kalau sudah diberi pemahaman, saya yakin akan terjadi pertemuan. Nah, apalagi tadi model kedua soal antropologi itu kan, kita dekati dari sudut bagian yang kedua dari antropologi itu. Ilmu sosialnya kita gunakan, ilmu budayanya kita gunakan, kita ikuti lalu kita berikan penjelasan, maka mereka akan paham. Setelah paham baru ada terjadi perubahan. Saya pikir begitu. Kemudian ke bagian yang kedua tadi soal apa yang disampaikan tentang yang viral di HKBP itu sebenarnya yang kurang sosialisasinya. Semua kita sekarang gereja-gereja pada umumnya kurang sosialisasi aturan gereja kita kepada jemaat. Karena apa? Karena kita asumsikan jemaat sudah paham aturan itu. Padahal belum paham. Itu bedanya. Beda kita dengan gereja harismatik Pentakosta secara reguler mengulang-ulang ajaran mereka kepada jemaatnya. Kita jarang mengulang-ulang ajaran gereja kita kepada jemaat. Kepada sintua aja pun jarang. Apalagi kepada jemaat. Sehingga ketika terjadi peristiwa seperti yang terjadi kemarin, jemaat tidak tahu. Padahal itu sudah ada aturannya di RPP HKBP. Dilarang memasukkan benda-benda kepada peti jenazah orang meninggal. Sudah ada. Dan pendeta itu sudah menjelaskan. Dia ambilnya Alkitabnya, dia ambilnya buku pendenya, dia berkata,
buku yang di dalam Alkitab itu bagi orang yang hidup. Inang ini sudah mati. Tidak bisa lagi baca kitab suci di kuburan dan bernyanyi di kuburan. Tidak bisa lagi merokok di kuburan, diambil tas itu. Itu sudah bertahap itu. Video kemarin itu potongan yang terakhir. Video-video sebelumnya sudah ada. Di mana pendeta itu memberikan penjelasan, mengambil tas itu, mengambil Alkitab, mengambil buku yang dari peti itu, lalu dimasukkan lagi, diambil pendeta lagi, dan itu terakhir itu. Sebelum ditutup, pendeta ambil lagi tas itu terakhir. Lalu dia bilang kata penutupnya, ini saya peringatkan ya, jangan lagi dimasukkan tas itu. Nah, itu berarti kan saya ulangi lagi ya, saya peringatkan. Itu sudah ada tahapan sebelumnya, melalui sintua dan sebagainya sudah jelaskan. Akhirnya dia adalah raja perhatanya, dia ambil lagi mic dari pendeta. Akhirnya dia mungkin puncak lah ya. Lalu dia berkata, kubur hamuma, kalian kuburkanlah. Itulah dibully dia dengan kata-kata itu. Mengapa dia katakan keluarga menguburkan? Kan pendeta yang menguburkan. Ya pendeta yang menguburkan, kalau dia sudah berlawanan dengan dogma gereja, mana mungkin dia menguburkan? Itu kan sesuatu yang dilematis. Dia sudah ajari, sudah nasihati, tapi tidak mendengar. Ya akhirnya dia ambil keputusan. Kalian kuburkanlah. Nah itu. Jadi kira-kira begitu. Memang kita harus perlu sosialisasikan. Hukum siasat gereja itu harus kita sosialisasikan. Supaya apa? Jemaat sadar ada pelanggaran-pelanggaran yang dia hadapi dan konsekuensinya ada. Nah, itu. Jadi begitu ya Pak ya. Mantap Pak, mantap. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Karena apa yang disebutkan oleh Bapak Pendeta Jakardo Damanik, kami ada di sini bersama dengan Bapak Pendeta Cami Silalahi. Sesungguhnya apa yang disebut Bapak Pendeta Jakardo itu sudah diterima di GKPS. Mungkin karena jauh di daerah Silendoyong, mungkin Bapak itu tidak tidak dapatan informasi. Pertama, masalah yang disebut oleh Bapak Pendeta Jakardo tadi, GKPS sudah menerima dalam acara sayur matua kematian bahwa itu dipegang oleh gereja, baik memukul gondang, menutup, mesakil dan lainnya, itu sudah dipegang oleh gereja dan sudah diterima oleh GKPS pada bulan 2020 dan itu sudah diterima oleh seluruh GKPS. Itu mungkin jadi klarifikasi apa yang disebut oleh Jakarta, dan itu didiskusikan bersama-sama dengan kelompok Pertuha Maujana Simalungun, yaitu lembaga cendekiawan yang berpikir panjang tentang adat Simalungun. Lalu yang kedua, bukti GKPS itu berkontekstual. Di GKPS itu Pak, yang mati bunuh diri sudah diagendai. Itu beranjak dari latar belakang pendidikan di daerah Simalungun itu kurang, sehingga dia tidak tahu atau punya keterbelakangan kesehatan. Sehingga GKPS sudah maju satu langkah terhadap itu. Di Sinode Bolon 2020, GKPS menerima kematian karena bunuh diri itu masuk dalam ranah gereja dan harus diagendai, dan itu sudah diterima oleh GKPS. Baru yang ketiga yang menarik, bukti bahwa GKPS sudah berkontekstual, itu acara 7 bulanan Pak. Kalau dulu itu acaranya itu diam-diaman, nggak boleh semua orang tahu, hanya keluarga, para anak dan parboru, pintunya ditutup, lalu mereka acara buat di situ membosuri, kasih pagar dan istilah yang lain. Tapi di GKPS itu sudah diterima dan gereja menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Jadi acara 7 bulanan itu yang awalnya itu acara adat hanya diam, tidak ada boleh tahu, takut nanti hilang anaknya atau yang bagaimana. GKPS sudah maju dengan itu dan menerima itu, sehingga gereja bertugas untuk melayani acara tersebut Pak. Jadi sekedar informasi atau klarifikasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Iya Pak, otik sedikit Pak, boleh Pak? Menanggapi dari Pak. Silakan. Kita Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang dalam keputusan Sinode Bolon kami itu sudah diaturkan dan digariskan. Tetapi nggak juga segampang seperti yang dikatakan adik kami Pendeta Juniardo. Dalam konteks Distrik 10, secara khusus Silo Kahian dan Raya Kahian, belum terterima Pak. Bahkan di tempat kami ini mengkhotbahkan tentang dukun atau beu ganjang alias perselingkuhan dengan judi itu tidak boleh. Kita akan menjadi bulan-bulanan dan dibenci Pak gitu. Memang jadi mengkontekstualisasikan itu
ke resort kami, karena ketepatan ketua tim plan di 10 itu belum berlaku, Pak. Kami sudah merancang untuk memanggil para, kita katakan PMS sebagai para tua maujana yang dikatakan pakar ahli di bidang itu, belum juga berjalan. Memang dalam lingkup GKPS itu sudah diputuskan. Bahkan seperti yang katakan bunuh diri tadi juga udah, karena kami juga pada saat itu ikut tim penyempurnaan tata dasar dan tata laksana. Mungkin Junior juga ikut begitu. Jadi mengkontekstualisasikan itu yang payah, Pak. Karena kan lain gubuk, lain ikannya gitu, Pak. Lain SDM-nya di sini juga terbatas. Kami juga konteks adalah yang kita katakan plural, ada Muslim, ada Kristen, begitu kira-kira, Pak. Jadi mungkin pas itu, Pak. Nah, di gereja yang lain, di Raya, di kampungku, di Naga Tongah, di KPS Raya sudah mulai, Pak, membuka gondang itu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Manakil juga akhir sesudah selesai acara juga sudah oleh majelis. Tapi di distrik kami di konteks resort kula dulu, Pak. Belum begitu. Sekian, terima kasih, Pak. Baik. Memang tugas kita selanjutnya setelah diputuskan oleh sinodal ialah sosialisasi. Jadi perlu itu supaya jangan terjadi penolakan-penolakan di daerah. Nah, jadi tugas kita lah semua, atau saya katakan khusus lagi KPS ya, disosialisasikanlah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontekstualisasi tadi, kontekstualisasi teologi itu, supaya jemaat memahami dan tidak mengalami perdebatan ketika terjadi pelaksanaan. Kalau jauh-jauh hari sudah dikatakan ada keputusan sinode telah menerima keputusan itu, maka nanti ketika terjadi sesuatu di jemaat, mereka sudah paham dan pasti menerimanya. Jadi jangan berhenti pada di sinode keputusan itu, tapi harus disosialisasikan sampai ke grassroots, ke lapangan, ke warga jemaat. Demikian ya. Baiklah, Oke, Pak. Siap. Karena waktu, mantap, Pak. Ya, karena waktu kita harus berakhir. Oke, mantap, Pak. Mantap. Ya, silakanlah berdoa. Kami mintalah Bapak Irwanta Rahmana berdoa menutup. Ya Pak, mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Siang ini kami boleh mengakhiri perkuliahan kami dalam studi upaya berteologi dalam konteks. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kami dalam diskusi kami, Tuhan berkati, semakin memperkaya kami dalam upaya berteologi dalam kontekstual. Terima kasih Bapak, berkati kami, berkati Bapak dosen kami, melanjutkan aktivitas kami dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat Ayo kita foto dulu. Makasih, Pak. Ayo foto-foto.